Inilah sang videografer amatir bernama Adrian yang bertugas merekam momen pernikahan sepupunya yang bernama Koldo. Datang juga sahabat Koldo, seorang playboy cap tikus kawin bernama Rafa. Lalu seorang videografer profesional yang disewa khusus dokumentasikan acara bernama Atun. Shin pun pindah ke keluarga mempelai wanita. Bocah yang tengah memegang kamera ini bernama Tita. Dia berjalan ke dapur untuk menemukan sang kakak yang adalah pengantin wanita dengan nama Clara. Clara minta Tita matikan kamera karena ada sesuatu yang mau dia kasih tahu. Kemudian diperkenalkan paman dari Koldo yang bernama Pepe. Lihat tangannya diperban, Adrian tanya apa yang terjadi padanya. Pepe cerita, seekor anjing di klinik yang dia pikir udah mati mendadak bangun dan menggigitnya. Belum puas cerita, Pepe diajak pergi istrinya yang kita kasih nama Meme. Gak lama seorang wanita bernama Bulat mengajak para tamu masuk ke gereja sebab acara pemberkatan nikah akan dimulai. Para tamu segera duduk di bangku masing-masing untuk menantikan sang wanita paling bahagia di hari tersebut. Lalu, akhirnya yang ditunggu-tunggu tiba. Dengan ini, Koldo dan Clara dinyatakan sebagai suami istri sampai maut memisahkan keduanya. Selesai pemberkatan, seperti orang nikah pada umumnya, mereka keluar untuk berterima kasih pada para tamu sekaligus foto bersama. Seorang pak tua berukuran mini yang merupakan kakek dari Koldo muncul untuk memberi selamat padanya. Sang kakek rada budek jadi butuh alat bantu agar bisa mendengar dengan jelas. Kemudian kamera menyorot Pepe yang tampaknya kurang sehat. Beres acara singkat itu, para tamu diminta masuk ke bus untuk diantar ke gedung resepsi pernikahan. Sejurus kemudian, adegan pindah ke gedung yang dimaksud. Adrian berkeliling merekam momen-momen menarik sembari menikmati acara. Gak lupa dia tanya si kakek budek mengenai cuaca. Si kakek malah mulai cerita masa sekolahnya. Aduh, kalau orang bolot ini ya. Setelah itu dia merekam Atun yang tengah beraksi sambil mencuri sedikit ilmu darinya. Gak lupa dia menanyakan kondisi Pepe. Di sudut lain, Koldo dan Clara asik memadu kasih. Clara sempat ingin menceritakan sesuatu pada Koldo, namun harus tertunda karena Koldo dipanggil. Singkat cerita, acara dimulai di mana pengantin pria dan wanita memasuki aula utama sambil berdansa diikuti para tamu yang turut berbahagia. Setelah itu, pidato penyambutan dari kedua mempelai dan puncaknya adalah memotong kue pernikahan dengan sebilah pedang asli. Kala para tamu menikmati hidangan tanpa perlu rebutan rendang, Adrian mencari badut pesta dengan kostum SpongeBob. SpongeBobnya ngudut loh. Di tengah acara, mereka melihat Pepe jackpot di luar layaknya orang kobam. Selain itu, ada beberapa orang dengan pakaian hazmat sedang memeriksa sesuatu, dan juga kehadiran satu unit mobil polisi. Saat acara dansa, Adrian merekam momen kebuayaan Rafa yang berhasil membungkus seonggok gadis manis bernama Natalie. Lalu, momen tidak terduga terekam saat Pepe terlihat duduk di ujung pagar balkon lantai 2. Dengan tampang tidak normal dan mata memerah, tiba-tiba Pepe jatuh menghantam lantai. Orang segera mengerumuni Pepe dan yang mereka saksikan sangatlah mengerikan. Pepe mendadak menyerang Meme hingga merobek daging di lehernya. Kemudian Pepe bangkit dengan kondisi mengerikan dan memuntahkan darah ke wajah si Bulat yang auto membuat para tamu kocar-kacir. Keadaan makin kacau waktu beberapa orang melompat masuk ke aula dan mulai menyerang siapa aja yang ada di dekat mereka. Para manusia tergigit kembali bangkit menjadi zombie dan terus menyerang para manusia hidup lain. Suasana kacau itu sampai membuat Clara dan Koldo terpisah demi selamatkan diri. Entah kemana Clara pergi, yang pasti Koldo membawa Tita dan lainnya menuju dapur untuk sembunyi. Sí, lo tengo todo. Koldo yang panik karena kehilangan Clara mendadak murka hingga merusak kamera Atun. Dia nggak mau hari bahagianya didokumentasikan menjadi sesuatu yang mengerikan. Kini semua orang dalam keadaan bingung tanpa tahu harus berbuat apa. Aula pesta meriah tadi berubah menjadi lautan darah. Koldo coba cari jalan lewat tangga dapur, tapi waktu periksa rupanya di sana juga dipenuhi zombie. Niat Koldo hanya satu, yakni menemukan istrinya. Di tengah berpikir, mereka baru sadar ada seorang pria asing bernama Monco. Dia bukanlah tamu pesta, melainkan seorang inspektur yang memeriksa lagu di acara untuk mengejar royalti. Kawannya Mak Dani nih. Mendadak para zombie mulai menggedor pintu dapur. Atun dapat ide membuka lubang palka pembuangan ke parit menggunakan obeng lipat miliknya. Belum kebuka semua, si Monco kampret dan ketakutan ikut campur sampai menjatuhkan obeng. Gak kehabisan ide, Adrian menemukan lubang pipa exhaust yang bisa dilalui. Lewat situ mereka berniat kabur, namun lubang tidak cukup lebar untuk dilewati Atun. Karena itu terpaksa dia harus menetap di sana. Te juro por Dios que volveremos a por ti.
Sampai di ujung pipa, saat keadaan aman, Koldo membawa mereka keluar menuju taman gedung. Tiba-tiba seorang ciwai berteriak minta tolong, tapi tidak ada yang bisa mereka perbuat, jadi si ciwai harus usaha sendiri. Mereka terus jalan hingga menemukan mobil polisi. Koldo datangi untuk meminta bantuan, tapi polisi habis dimakan si bulat yang kini mengincar Koldo. Adrian gak tinggal diam, manfaatkan selang dia menjauhkan bulat dari Koldo. Kuatnya tenaga si bulat membuat Adrian kewalahan. Untunglah si royalty idiot itu bisa diandalkan di saat-saat genting. Setelah menghabisi bulat, Monco masuk mobil untuk cari pertolongan dari radio. Naasnya, polisi tadi bangkit dan langsung menggigitnya yang secara nggak sengaja menghidupkan sirine polisi. Hal itu jelas mengundang kawanan zombie, jadi Koldo harus pergi mencari tempat sembunyi. Koldo, Tita, dan Adrian terpojok oleh kepungan zombie. Saat mereka pasrah, pintu kapel gereja terbuka dan mereka disuruh masuk oleh nenek Clara. Rupanya para zombie ini taat agama, jadi mereka nggak berani masuk kapel. Kok bisa? Di dalam kapel udah banyak berisikan orang yang selamat. Koldo pesan pada Adrian untuk membawa semua orang ke bus agar bisa melarikan diri, sedangkan dia mau keluar mencari Clara. Koldo yakin istrinya pasti selamat. Rupanya benar, mendadak speaker kapel berbunyi dan yang bicara adalah Clara. Clara juga mencari Koldo, dan di momen seperti ini, Clara putuskan cerita sesuatu yang tertunda pada Koldo. Hal yang baru dia tahu pagi tadi sebelum pemberkatan nikah. Apalagi kalau bukan berita kehamilannya. Mendengar kabar mengejutkan itu membuat semangat Koldo semakin membara. Karena dia nggak tahu Dena Gedung, dia meminta tolong seorang pelayan acara bernama si Kumis untuk menemaninya. Mereka nggak mau mati konyol, jadi perlu sedikit persiapan. Karena itu keduanya memakai kostum perang ala kesatria zaman medieval. Gokil. Di ruang audio sendiri, Clara ditemani pastor yang terus meracau mengenai iblis dari neraka. Clara gak terlalu pedulikan si pastor, apalagi para zombie mulai mengarah ke mereka. Bahkan beberapa udah mulai masuk ke area audio. Gak mau mati di hari pernikahan, Clara memanfaatkan selang di ruangan untuk dijadikan media turun ke bawah. Di saat bersamaan, Koldo dan Kumis berada tidak jauh dari sana. Clara yang lihat si pastor malah bengong langsung menampolnya agar ikuti dia ke bawah. Ketika Clara dan pastor berhasil turun untuk kabur, Koldo serta Kumis keluar dari persembunyian sehingga keduanya tidak sempat bertemu. Clara masuk ke ruangan bersantai dan dia lihat ada sesuatu di balik sofa. Dia maju perlahan bersama si pastor yang bersenjatakan stik biliar untuk memeriksa. Ternyata itu Rafa yang lagi asik indahoy sama Natalie. Keduanya bahkan gak tahu apa yang sedang terjadi saking serunya pergulatan mereka. Clara mengajak mereka pergi menyusuri koridor sembari menghindari zombie-zombie lapar yang tengah menggila. Tiba-tiba seekor zombie muncul yang buat mereka kalang kabut melarikan diri. Di bawah tangga, jalan terhalang oleh sekumpulan zombie yang waktu dilihat dari cermin ternyata berwujud iblis. Saat para zombie mulai menyerang, sang pastor mulai membaca doa. Dan lagi, berhubung zombinya taat agama dan doa yang dibacakan bukan doa makan, para zombie mendadak tenang. Sementara itu, Koldo dan Kumis sudah dekat ruangan audio. Namun tiba-tiba zombie menarik dan menyerang si Kumis sehingga tersisa Koldo seorang diri. Dia teruskan masuk ke ruangan audio yang udah ditinggalkan Clara. Koldo lalu periksa CCTV mencari istrinya ketika TV sedang menayangkan berita apartemen yang dipenuhi zombie pada film Rek pertama. Bukan ketemu Clara, Koldo lihat Adrian berhasil mengevakuasi orang-orang menuju bus. Sialnya, karena tidak hati-hati, zombie berhasil masuk ke bus dan menghabisi semua orang. Di tengah kesedihan Koldo, dia lihat siluet zombie dari layar monitor. Tanpa segan, dia ayunkan gadanya untuk menghabisi si zombie yang merupakan sohibnya. Di sisi lain, Clara, Rafa, dan Natalie masuki area gelap. Dengan cahaya dari korek, mereka bertemu sesuatu. Rupanya si SpongeBob yang masih berkostum karena dia bugil. Clara lalu nyalakan lampu agar bisa melihat dengan jelas. Melihat Natalie ketakutan, dia pun menguatkannya tepat di sebelah kaca saat SpongeBob dan Rafa coba mengangkat rolling door. Tahu sendiri kan, jangan dekat-dekat kaca kalau di film zombie. Jadi bisa ditebak, inilah yang terjadi. Clara, Rafa, dan SpongeBob selamat, tapi Natalie resmi bergabung ke geng zombie. Clara dan lainnya berhasil kabur ke taman. Clara diminta menunggu kala SpongeBob dan Rafa memeriksa keadaan. Di bawah guyuran hujan, Clara menunggu dengan penuh kesedihan dan berpikir, apakah Tuhan tidak setuju pernikahan ini? Di tengah lamunannya dia bertemu sosok yang sangat dia kenali, yakni mamanya sendiri. Namun, si tante berubah dan kini berniat memakan putri kandungnya.
Beruntung SpongeBob berhasil menembaknya tepat waktu. Acara dan pesta penuh kebahagiaan Clara sirna dan digantikan perasaan berkabung atas kematian ibundanya tercinta. Walau perih, Clara harus bertahan hidup demi Koldo dan anaknya. Ditambah para zombie mendekat karena suara tembakan. Di momen itu SpongeBob harus menjadi korban kebrutalan zombie dan jadilah dia zombie SpongeBob. Tersisa Rafa dan Clara yang masuki Rubana berisikan terowongan pembuangan gedung. Padahal mereka sampai di ujung jalan keluar, namun sang betina masih ngotot ingin menemukan jantannya. Rafa membujuknya dengan bilang, seandainya Koldo masih hidup, pastilah dia memberi tanda. Untuk itu lebih baik dia selamatkan diri sendiri dan si calon bayi. Si jantan sendiri tengah telusuri aula yang dipenuhi jenazah. Teringat akan audio gedung, dia ke mixer lalu mengeraskan suara untuk memutar lagu. Berkat itulah Clara mendapat kode bahwa Koldo masih hidup. Dengan maskara yang udah berantakan, dia putuskan mencarinya dengan modal sebuah chainsaw. Sebelum pergi, dia memotong gaunnya agar lebih mudah bergerak yang buat Rafa terkagum-kagum atau bisa juga jadi Koldo balik ke dapur dan lihat Atun yang duduk merunduk di meja preparation. Ternyata Atun memilih mengakhiri hidupnya sendiri dan kini bergelar almarhum. Waktu jasadnya tumbang, terlihatlah sang paman penyebab semua kekacauan yaitu Pepe. Dengan wajah riang gembira, zombie Pepe mendekati Koldo. Pertarungan sengit demi bertahan hidup pun terjadi. Karena napas Pepe bau, jadi Koldo menyikat giginya menggunakan mesin steering berbahan besi. Balik lagi ke pendekar betina Clara. Sewaktu kumpulan zombie tengah baris berbaris, Rafa mengajak Clara kabur. Namun, sang pendekar betina udah muak lari sehingga dia berniat balik melawan. Walau chainsaw-nya gagal dihidupkan, Clara tetap menerjang maju menghajar para zombie. Dia sempat terjatuh di tackle zombie betina, tapi Clara balikan keadaan lalu hidupkan chainsaw untuk membelah si zombie jadi dua. Setelah itu, dia menendang zombie tua karena chainsaw-nya tersangkut. Di momen itu, dia melihat Rafa tergigit. Dengan chainsaw-nya lagi, dia membelah si zombie pelaku jadi dua. Kemudian dia datangi Rafa yang terluka parah dan bersiap berubah jadi zombie. Untuk mengakhiri penderitaan Rafa, Clara unboxing kepalanya dari badan. Kemudian Clara pergi karena zombie semakin banyak. Dia terus lari mencari tempat aman. Sedangkan di dapur, Koldo mencabut pedang untuk menjaga diri. Tanpa sengaja dia mendengar suara dari bawah palka pembuangan. Merasa itu Clara, dia pun berteriak memanggil namanya. Teriakan itu terdengar dan akhirnya kedua mempelai kembali dipertemukan. Clara panjat di tangga untuk menggapai Koldo tapi palka terkunci baut. Teringat akan obeng Atun tadi, dia suruh Clara turun untuk mencari. Kondisi atas dan bawah yang mulai dipenuhi zombie membuat keduanya dikejar waktu. Tak lama cari, Clara temukan obeng tadi dan langsung diserahkan ke Koldo. Suasana makin tegang karena zombie mulai panjat di tangga. Situasi itu membuat Koldo semakin panik hingga akhirnya inilah yang terjadi. Kasih lagu nikahan dulu. Keduanya terkepung dan tidak ada lagi jalan untuk kabur. Saat mereka pasrah, dari speaker terdengar sang pastor membacakan doa yang buat para zombie saat ini menjadi tenang. Setelah itu segera dimanfaatkan keduanya untuk melarikan diri. Kemanapun pergi, para zombie yang terdiri dari kerabat dan teman mereka berdiri diam tanpa daya. Speaker yang terhubung hingga keluar gedung ini membuat pelarian mereka menjadi mudah. Namun, Tuhan berkehendak lain. Zombie kakek Koldo tiba-tiba muncul menggigit Clara. Akibat budek, dia tidak dengar doa yang terpancar dari speaker. Clara yang lihat virus menyebar dengan cepat meminta Koldo pakai pedang untuk memotong lengannya. Pedang yang tadi digunakan memotong kue pernikahan mereka kini harus beralih fungsi sebagai perengut lengan sang istri. Setelah Koldo ikat agar tidak pendarahan, Clara dipapa menuju gerbang keluar. Setibanya di sana, gedung rupanya disegel karena dikarantina. Siapapun yang ada di dalam tidak diperbolehkan keluar. Di saat itu Koldo sadar kalau Clara udah terjangkit virus zombie dan tinggal menunggu waktu untuk berubah. Peringatan dari luar tidak lagi dipedulikan. Clara digendongnya untuk dibawa keluar melewati terowongan plastik menuju luar gedung. Sebab dia tahu, apapun hasilnya dia akan kehilangan sang istri tercinta tepat sehari setelah menikah. Tahu Koldo membawa korban infeksi, semua senjata mengarah ke mereka dan hanya menunggu aba-aba. Bukannya meletakkan Clara. Koldo malah berniat barter liur di saat Clara mulai berubah sehingga habislah lidahnya yang langsung memicu tembakan.
Untuk terakhir kalinya, mereka berpegangan tangan dan saling menepati janji pernikahan mereka, yakni hingga maut memisahkan. Tamat. REC 3 Genesis, sequel ketiga dari film REC dan termasuk salah satu film zombie yang jarang dibahas movie reviewer. Feelingku karena ini unsur agama Katoliknya kental, aku sih nggak peduli, ini cuma film. Padahal ini film zombie yang lumayan menarik. Aku tuh baru ingat pernah buat yang 1 dan 2. Nanggung kan, ya udah yang ketiga. Ada yang keempat di kapal dia kalau nggak salah aku. Pemerannya masih yang di film 1 dan 2 itu. Ini filmnya menggambarkan ketulusan cinta seorang pria dan wanita yang berusaha menepati janji pernikahan mereka untuk sehidup semati. Dan benar-benar mati. Udahlah, nggak banyak yang bisa dibahas juga. Thank you for watching and see you all rounds. Dah.